Shalom God Lovers, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kita. Jangan takut, jangan khawatir. Ada Tuhan yang selalu mendatangkan kebaikan di dalam hidup kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom God Lovers, apa kabar? Semoga semua ada dalam keadaan yang baik. Bertemu kembali dalam program WFH, Word from Heaven. Dan kali ini kita akan membicarakan Unity in Diversity. Kita akan bicara ini dalam 3 bagian, dalam 3 hari ini. Di kesempatan yang pertama kita akan ambil ayatnya dari 1 Korintus 12, ayat 12 sampai 18. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh, jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata,
Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya dengar, tapi juga merenungkan dan melakukannya. Apa yang kita bisa belajar dari pembacaan tadi? Tema kita adalah Unity in Diversity. Kesatuan di dalam perbedaan. Di kesempatan yang pertama ini, saudara, part 1 ini, kita akan melihat dari pembacaan tadi jelas bahwa perbedaan adalah kehendak Allah. Amin. Lagi ya, perbedaan adalah kehendak Allah. Haleluya. Namun begini, yang dikehendaki memang perbedaannya, bukan perpecahannya. Haleluya. Lagi, perbedaan merupakan kehendak Allah, bukan perpecahan. Hari ini kalau kita lihat di sekitar kita, paling tidak kalau di rumah tuh ya, pasti ada hubungan-hubungan seperti hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, juga mungkin hubungan tuan dan majikan, di tempat pekerjaan juga begitu. Kita bisa melihat masing-masing unsur dalam setiap hubungan itu punya karakteristik berbeda. Ya, dalam tubuh yang kecil saja, dalam keluarga inti, kita bisa melihat suami dan istri biasanya punya karakter yang masing-masing saling berbeda. Sehingga yang kita dorong adalah dalam perbedaan yang ada, kita akan saling melihat bahwa perbedaan itu fungsinya justru untuk melengkapi. Amin ya. Kegagalan kita memahami perbedaan merupakan sebuah awal dari perpecahan. Unity atau kesatuan yang ada itu terjadi dari pemahaman kita bahwa setiap unsur di sekitar kita memiliki perbedaan. Setiap unsur dalam hubungan kita memiliki perbedaan. Coba lihat unsur-unsur hubungan di tengah pelayanan kita. Beda-beda. Tapi apakah perbedaan itu tidak bisa membuat sebuah kesatuan? Justru perbedaan harusnya mendorong sebuah kesatuan, bukan sebuah perpecahan. Kenapa? Karena di tengah perbedaan, setiap unsur yang berbeda saling melengkapi, membawa hal yang berbeda di tengah hubungan itu, dan mendorong sebuah sinergi dalam hubungan tersebut untuk mencari apa yang Tuhan mau. Yang setuju katakan amin. Iya. Untuk itu kita harus mendorong bahwa rencana Allah di setiap anggota tubuh ini terjadi. Bukan hanya sama gitu, ya. Yang dibutuhkan tangan nggak sama dengan yang dibutuhkan kaki. Kaki mungkin butuh sepatu, ya saudara ya. Jadi kalau lihat ada kaki yang lagi pakai sepatu, jangan iri. Kok dia pakai sepatu, aku nggak. Mungkin kita tangan. Kita nggak butuh sepatu. Kita butuh sarung tangan. Nah gitu ya saudara. Kita lihat anak kita mungkin Tuhan ciptakan dengan keinginannya sendiri, tujuannya sendiri. Ada cerita Tuhan yang khusus untuk anak-anak kita. Kalau dia datang kepada kita dan bilang, "Pak, aku punya cita-cita, Pak." Apa? Tiba-tiba dia bilang, "Aku pengen jadi YouTuber." Wah, di zaman saya mana ada YouTuber ya saudara ya. Kita nggak ngerti apa itu. Kita nggak bisa langsung bilang, tidak mungkin. Papa dokter, ya, opa dokter. Maka kamu harus jadi dokter. Nggak gitu, saudara. Kenali apa yang Tuhan mau untuk anak-anak kita, untuk generasi anak-anak kita. Mari kita doa sama dia. Ya. Kita sama-sama mencari apa yang Tuhan mau untuk dia. Apakah itu YouTuber? Mungkin di tengah jalan berubah dan mungkin memang ujungnya jadi dokter juga. Tapi mari kenali dulu apa yang Tuhan mau dalam perbedaan. Amin. Hari ini saya berdoa di kesempatan yang pertama ini kita bisa melihat perbedaan menjadi sebuah kekayaan di dalam kesatuan. Entah itu di keluarga, entah itu di pekerjaan, di pelayanan. Perbedaan merupakan unsur yang penting di dalam sinergi, dalam hubungan yang Tuhan ciptakan di tengah kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama.
Bapa, terima kasih kalau Engkau sudah menciptakan hubungan-hubungan yang ada di sekitar kami. Dan kami tahu di tengah hubungan-hubungan yang ada, Engkau mengirimkan mereka-mereka yang punya kepribadian yang berbeda, karakter yang berbeda. Kami berdoa Tuhan, di tengah perbedaan, kami mampu melihat rencana Tuhan yang indah di tengah kami. Sehingga sungguh Tuhan, kami melangkah di dalam rencana-Mu. Perbedaan yang ada tidak membuat perpecahan, tapi justru membuat sebuah sinergi dalam apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kami. Hamba secara khusus berdoa untuk setiap kami yang ikut dalam program ini hari ini. Bapa, di tengah pekerjaan, di tengah keluarga, di tengah pelayanan kami bisa bersama-sama melangkah dengan orang-orang yang lain yang ada di sekitar kami untuk meraih rencana Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, God lovers. Jangan lupa, kalau memang hari ini engkau diberkati, bagikan link YouTube yang saudara punya kepada saudara-saudaramu, kerabatmu, temanmu, supaya mereka pun diberkati. Amin. God bless.